Rasulullah SAW menyebut, oh ayat yang paling terakhir turun pada saya adalah ayat ini. Surat yang paling akhir turun adalah surat ini. Nah, ketika tidak ada, maka riwayat semuanya itu hanya berporos pada siapa? Sahabat-sahabat yang meriwayatkan, hanya berporos pada, maksudnya terhenti pada para sahabat. Nah, yang riwayat ketika kita itu adalah pendapat sahabat, bukan sabdanya Nabi SAW. Tentunya tidak sama. Tentunya tidak sama. Bisa jadi benar, bisa jadi salah. Karena sebagian sahabat ada yang mendengar sesuatu tidak didengar oleh sahabat lain. Ada yang tahu tidak diketahui oleh yang lain. Ada yang tahunya sempurna, ada yang tahunya parsial, tidak sempurna, potongan saja. Ini. Maka tidak bisa diklaim bahwasanya ayat ini adalah ayat yang paling terakhir turun, ayat itu adalah ayat yang paling terakhir turun. Akhirnya terjadi apa? Perbedaan pendapat. Sebagian orang ada yang mengatakan ayat yang paling turun adalah ayat-ayat tentang dain, ayat-ayat tentang apa namanya? Ayat-ayat tentang riba, yaitu ayat-ayat sudah kita baca. Lalu kemudian ada yang mengatakan tidak, justru penutupan ayat riba, yaitu apa? Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Ada yang mengatakan oh enggak, ayat yang terakhir turun itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Dan itu masyhur. Ada sebagian yang mengatakan tidak, justru yang akhir turun adalah ayatul dain. Ini ayat yang paling panjang di dalam Al-Quran, satu lembar. Dan ayat dain ini para panjangnya tidak ada satu huruf hijaiyah pun yang tersisa tak tersebut. Coba nanti dihitung ya. Nanti coba dilihat. Ada nggak huruf hijaiyah yang nggak masuk dalam ayatul dain ini? Dikatakan ada dua ayat. Dikatakan dengan dua ayat dalam Al-Quran Karim yang mencakup seluruh huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah ada berapa? Ada berapa? Iya, kamu udah kasih sama saya kemarin. Malah tadi huruf hijaiyah orang ngerti. Yang malu. Baik, selesai. Ya, 29 huruf. Semuanya itu ada di dalam ayat ini. Ya. Karena konfliknya, karena panjangnya gitu ya, karena panjangnya. Ada yang mengatakan ayat ini, ada yang mengatakan apa? Surat An-Nasr. Baik, terus kita usah repot masalah akhir ayat turun. Yang penting kalau Qurannya turun. Cuma kalau sebutan akhir ayat turun itu kelebihannya apa? Kelebihannya bahwasanya ayat ini penutupan Al-Quran Karim. Penutupan Karim dulu sudah saya sebutkan dalam pertemuan yang lalu. Penutupan segalanya itu memang penutupan segala sesuatu itu paling berharga. Penutupan segala sesuatu itu paling berharga. Ini sesuai dengan hadis Nabi SAW. Innamal a'malu bil khawatim. Nilainya amal pada penutupannya. Hidup juga begitu. Nilainya hidup kita, dan kita bisa menilai orang itu pada kematiannya. Kalau belum mati jangan bilang, oh ini mukmin. Iya, zahirnya. Hati-hati. Oh ini kafir, oh ini musyrik, oh ini munafik, oh ini jahat, oh ini baik. Secara zahir kita bisa menyebut itu. Tapi kalau Anda menghukum ini ahli surga, ini mukmin sejati, ini tidak masuk neraka, atau ini ahli neraka, ini ahli neraka, boleh. Bisanya kapan? Setelah purna hidupnya dan setelah kembali kepada Tuhannya. Dengan apa dia menutup kehidupannya atau tertutup kehidupannya, maka dengan itu kita menyebutkan dan mengatakan wallah. Maka dari itu penutupan segala sesuatu, penutupan Al-Quran juga
juga begitu. Karena setelah itu Jibril alaihi wasallam sudah tidak lagi turun pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian ayat yang berikutnya 282 berikut ini. Mau baca semua. Satu halaman. Ya, apa ya? Mungkin kita akan berhenti di ayat ini beberapa kali pertemuan. Namun pembicaraan ayat ini hanya tentang hutang. Makanya ayat ini dikenal sebagai ayatul dain atau ayatul mudayarah. Ayatul dain dan mudayarah adalah ayat yang berbicara tentang hutang. Tidak ada penandingnya, tidak ada penandingnya dalam hal kepanjangan ayat. Memang bisa pandai baca ayat ini juga boleh. Ya. Tapi ya kalau baca ayat begini jangan pelan-pelan bacanya, kasihan makmumnya. Ya. Jangan terlalu pelan, agak cepat kalau ngomong bacanya yang panjang. Ya. Kalau subuh wajar, silakan baca ayat ini, sebutnya ayat riba, ya. Baik. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma." Bila mana kalian berhutang kepada orang lain sampai kepada batas waktu yang disepakati, faktuhu, hendaknya kalian mencatatnya dan menulisnya. Wal yaktub bainakum katibun bil adl, dan hendaknya menulis, menjadi penengah dan menulis di antara kalian sosok penulis dengan penuh keadilan. Panggil ahli juru tulisnya. Nah, juru tulisnya ini harus bersifat adil, jangan berat sebelah, lebih condong kepada yang mengutangi atau lebih condong kepada yang berhutang. Nanti kalau tidak adil bahaya. Wala ya'bakatibun ayyatuba kama allamahullah. Dan juru tulis tidak boleh menolak, tidak boleh enggan untuk menulis dengan catatan yang penuh keadilan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkannya ilmu tulis tersebut. Karena tidak semua orang bisa mencatat, tidak semua orang bisa menulis. Dan kalau cuma menulis faedah-faedah dari sehari ini semuanya bisa. Tapi kalau menulis catatan hutang belum tentu semua ini bisa sampai detik ini. Apalagi zaman dulu yang bisa nulis cuma beberapa orang. Kebanyakan orang waktu itu orang Arab adalah ummatun ummiyah, orang-orang yang buta huruf. Falyaktub wal yumlil ladzi alaihi al-haqqu wal yattaqillaha rabbah wa la yanqus minhu syai'an. Hendaknya juru tulis ini tadi menulis, lalu diimla, didikte untuk lalu dia didikte untuk menuliskannya dengan siapa yang mempunyai kewajiban, dengan didikte oleh siapa yang mempunyai kewajiban. Maksudnya orang yang berhutang. Saya memberikan hutang, si B yang menerima hutangnya, maka nanti yang mengimla atau yang mendikte itu adalah yang mendikte surat perjanjian dan akad pinjam meminjam itu atau hutang itu adalah yang mempunyai hak, yang mempunyai kewajiban untuk membayar hutangnya, yaitu berhutang. Ya. Kenapa kok bukan yang menghutangi? Karena orang yang mempunyai kewajiban bayar hutang kan mungkin menambah hutangnya. Hutangnya 10 juta, ya dia akan dikte saya telah berhutang kepada si fulan nominal atau jumlah hutang 10 juta, mungkin dia bilang 11 juta. Tapi kalau dia ngutangi, kalau dia mau main-main atau tak bertakwa kepada Allah, mungkin saja dia mendiktekan dengan dikte yang salah.
gitu ya, maunya yang mengurangi mungkin melebihkan. Waliyattaqillaha rabbah, hendaknya dia itu bertakwa kepada Allah sebagai Tuhannya. Hendaknya dia itu bertakwa kepada Allah yang merupakan Tuhannya. Nah, kalau di sini menyebutkan Tuhannya untuk mengingatkan semua orang terkait dengan masalah ini, terutama mereka yang sedang dalam transaksi. Ya. Wala yabhas minhu syai'an, dan tidak boleh untuk dia itu menipu atau menyembunyikan dan maksudnya tidak adil dalam tulis sekecil apapun juga. 10 juta, tulis 10 juta. Jangan ditulis di situ 10 juta koma sekian. 10 juta setengah, 10 juta seperempat, 10 juta atau 11 juta, nggak boleh. Ya, berapa yang dideklarasikan, maka seperti itu yang harus dituliskan. Fa'in kana alladhi alaihi al-haqqu safihan. Bila mana orang yang berhutang ini safi, lemah akalnya, atau orang yang tidak mampu, orang yang tidak bijak, maksudnya tidak bijak dalam membelanjakan harta. Sebutan safah, sifat safah itu kan artinya bodoh, ya, bodoh. Nah, bodoh itu karena dua sebab. Satu, kelemahan akalnya, sama yang kedua, akalnya wajar, tetapi kemudian kalau megang duit itu nggak bisa bijak. Balonjo terus, ya, apa yang dilihat diingini dibelanja, apa yang dilihat diingini dibelanja, ya. Apalagi kalau pakai browsing sama namanya rolling, nah sudah. Sekarang memegang 10 juta, besok aja sisa 10.000. Ya. Ya, wah ini bagus, wah ini lumayan, wah ini murah nih, wah ini promo, wah ini teh gitu. Alas masalah. Kenapa? Hanya seperti ini tidak bijak. Meskipun orang biasa, meskipun tidak lemah akalnya, gitu ya. Al-Dhaifan, bila mana orang yang berhutang, yang wajib untuk memenuhi hak atau orang yang berhutang itu orangnya lemah, orangnya lemah akal, ya, atau tidak pandai, atau lemah fisiknya, Allah yastati an yumillahu, atau dia tidak mampu untuk mendiktekan hutangnya. Falyumlil waliyuhu bil adli, hendaknya walinya yang mendiktekan dengan penuh keadilan. Sana cari walinya orang yang berhutang tadi, siapa walinya, sebagai wakil dia. Wastashidu syahidaini min rijalikum, dan hendaknya ketika terjadi akad pinjam meminjam hutang, kalian mengadakan 2 saksi laki-laki di antara kalian. Tentunya 2 saksi yang adil, 2 saksi laki-laki yang adil, ya. Fa in lam yakuna rajulain farajulun wa imra'atan mimman tardawna min asyhada. Bila mana tidak terdapat 2 orang saksi yang adil, ada laki-laki tapi yang adil cuma 1, yang lain miring semuanya, umpamanya, ya. Maka adanya 1 orang lelaki, boleh nggak apa, 1 orang lelaki tetapi dibarengi oleh dia pada posisi 1 orang lelaki yang kedua dengan 2 orang wanita, tentunya 2 orang wanita yang adil pula. Berarti kesaksiannya akan disaksikan oleh 1 lelaki dan 2 wanita. 1 lelaki dan 2 wanita, ya. Bila mana tidak ada 2 orang lelaki. Kenapa harus seperti itu? Antadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahuma ukhra. Jangan sampai salah seorang di antara 2 orang wanita ini, karena sifat wanita itu lemah, jangan sampai ada salah satu di antara keduanya itu ada yang sesat, lupa, salah. Maka kalau nanti terjadi itu akan diingatkan oleh wanita yang kedua. Syaratnya, ya. Syaratnya ini akan mengingatkan, ya. Insya Allah sih kalau 2 orang wanita tidak salah 2, gitu. Kalaupun salah ya salah satu dari keduanya, mungkin salah dengar, salah lihat, salah ini, salah itu, gitu kan. Wala yabsyuhada idzal mad'u, dan para saksi bila mana diundang
untuk menyaksikan akad tersebut tidak boleh untuk tidak boleh untuk enggan hadir. Anda kalau dapat surat undangan ya, atau WA undangan untuk datang, Pak, Mas, tolong hadir ya untuk menyaksikan akad dain dan hutang antara saya dengan si fulan. Sedangkan ada orang yang baik, maka jangan enggan untuk datang. Jangan enggan untuk datang untuk memberikan kesaksian. Waduh, saya takut. Waduh, saya ini, saya itu, Pak. Jangan. Datang, bismillah. Kalau kepada Allah, kemudian saksikan transaksi tersebut. Tapi hutang yang baik ya, dan hutang yang benar secara syar'i ya. Kalau hutang-hutang koruptor jangan mau. Jangan mau. Nanti ada yang mengakhiri pakai bisa. Karena modelnya sekarang begini. Wala tas'amu an taktubuhu shabiran aw kabiran ila ajali. Kemudian Allah berfirman berikutnya, dan jangan kalian itu bosan, dan janganlah kalian itu bosan untuk mencatat dan menulis transaksi dain dan hutang sampai kepada batas waktunya. Baik, dengan Bapak, Ibu-ibu, kalau hutang dicatat benar. Nah, itu dia. Nah, di sini diingatkan oleh Allah, jangan tas'amu, jangan bosan. Ya jangan bosan, ya jangan malas, ya jangan ya, transaksinya utangnya 100.000 50.000 ya. Kalau terlalu ringan seperti itu, perlulah satu pakai 2 saksi atau 1 laki 2 wanita. Ya 2 wanita pakai sang penulis. Berapa hutang? 10.000. Nah, kan repot. Tapi kalau hutangnya besar, nah di sini modelnya sekarang itu pakainya notaris, ya, notaris. Tapi kalau menurut aturan syariat Islamiyah yang ada di sini di dalam ayat ini, tadi 2 orang yang bertransaksi, 1 juru tulis dan 2 saksi. 2 saksi lelaki, kalau tidak ada lelaki, 1 lelaki dan 2 wanita. Ya, karena hitungannya urusannya MM-an. Hitungannya ratusan juta, banyak sekali. Maka silakan mereka dipanggil. Dan kalau diundang dipanggil, jangan manggil, jangan mundur. Ya. Terus Anda kalau ngundang manggil, ya kayak ono tes sama snack sama apa itu Pak, jadi semangat gitu. Dia yang hadir juga tidak enak gitu ya. Ya dari situ kalau cuma kosongnya nanti pecah fokus. Ya. Gak ada sih ketetapannya dalam ayat ini, tidak ada. Tapi kan salah urufan. Kita memanggil orang perlu dihormati gitu loh. Apalagi kita punya keperluan dan punya kebutuhan dengan orang tersebut. Wala tas'amu an taktubuhu shabiran aw kabiran ila ajal. Dzalikum aqsatu 'indallah, dzalikum aqsatu 'indallah wa aqwam lisyahadah. Hal tersebut lebih adil di sisi Allah Subhanahu wa taala dan lebih tegak dalam kesaksian. Maksudnya lebih adil gitu ya. Lebih kuat kesaksiannya. Wa adna an la tartabu. Dan hal yang seperti ini mendekatkan kalian kepada keyakinan agar supaya kalian tidak yang seperti cara yang seperti ini yang sudah diterapkan oleh ayat ini menjauhkan kalian dari perasaan-perasaan riba, prasangka-prasangka. Ya. Masalahnya kalau nggak tercatat kan kadang-kadang kalau waktunya molor itu lupa, berapa ya lupa. Akhirnya jadi itu prasangka-prasangka. Dulu kalau nggak salah sekian, mungkin sekian atau iya ya dulu itu lagi kan jadi prasangka. Dulu kalau nggak salah kalau nggak salah ya lebih ada pada saya itu 1 M kurang 50, 1 M kurang 50, 1 M kurang lebih. Iya
tugas kita di sini kapan ya? Nah, bingung. Yang merasa diutangi, yang merasa berutang mangkir atau lupa. Sehingga saya bukan 1 M mas. Kalau nggak salah itu cuma 100.000. Iya. Kenapa? 1 nggak mau mencatat, 2 tidak mencatatnya, tidak mau menggunakan ahli atau juru tulisnya, 3 tidak pakai saksi, ya, atau bukti-bukti yang bisa menetapkan hal tersebut. Illa an takuna tijaratan hadirah, kecuali kalau itu merupakan suatu transaksi jual beli cash gitu yang sekarang, ya. Tudiruna bainakum, yang berputar antara kalian, yang kalian putar antara kalian. Falaisa alaikum junahun alla taktubuha. Kalau yang seperti itu apa? Nggak perlu untuk dicatat. Kenapa? Karena memang muamalahnya atau transaksinya cash, langsung, tidak ada tunda-tundaan, ya, 1M diberikan blok gitu, atau dengan cara apapun juga. Jelas kalau itu tidak perlu pakai pencatatan, tidak perlu pakai saksi, ya. Wa asyhadu idza tabaya'tum. Meskipun begitu, kalau perhatikan bahwa meskipun kalau Anda sedang mengadakan transaksi jual beli itu tidak pakai saksi juga tidak apa-apa. Katakanlah di sini dalam ayat ini, tetaplah kalian untuk menegakkan para saksi atau mengadakan saksi-saksi dalam transaksi Anda. Kalau Anda sedang bertransaksi, terutama kalau transaksi besar ya, meskipun itu cash, baiknya tetap diadakan apa? Saksi-saksi. Meskipun itu tunai, tapi tetap diadakan saksi-saksi. Tidak tabaya'tum, bila kalian sedang mengadakan transaksi jual beli. Wala yudhar rakatibun wala syahid. Juru tulis ataupun saksi yang nantinya akan menghadiri dilarang keras untuk ditekan, dilarang keras untuk diteror, dilarang keras untuk diintervensi. Harus dijamin keamanannya dan kebebasannya. Nah, boleh kemudian terancam, datang ke situ terancam, ya. Kalau nanti kamu menyaksikan dan kamu mengatakan gini, awas, harus bersaksi. Tapi kalau kamu bilang begini, awas. Kan tidak diancam, nah, boleh. Tulis, tulis. Nanti kalau dia mendiktekan 900 juta, catat 1 M. Loh, itu nggak baik, nggak benar. Oh, kalau kamu sampai nyatat begitu, wes stop. Umurmu di ujung tanduk katanya. Nggak bisa, kita ketahui begitu diancam, nggak bisa. Akibatnya dia nggak akan bisa adil, padahal yang diperlukan di dalam saksi adalah keadilannya. Wa in taf'alu, dan bila kalian melakukan hal tersebut terhadap para saksi maupun juru tulis, kalian tekan, kalian intervensi, kalian ancam, kalian teror, kalau kalian sampai itu kalian lakukan, fa innahu fusuqun bikum, sesungguhnya perbuatan itu adalah perbuatan kefasikan yang terjadi pada diri kalian, atau kalian mempunyai sifat kefasikan dengan perbuatan itu. Kalian itu jadi fasik. Fasik itu adalah orang yang menyempal dari ketaatan aturan syariat. Jangan lupa, kalau kita itu tidak diadakan, diciptakan, kalau kita itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan sia-sia. Jangan lupa kalau kita itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah dan senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya, menjalankan aturan syariatnya. Tidak boleh kita nyimpang sedikit pun. Kalau sampai kemudian ada orang yang berani-berani meneror, menekan, mengintervensi baik saksi maupun juru tulis, maka orang itu telah fasik. Maka dia telah keluar dari jalur ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Dosa, gitu alias dosa. Wattaqullah, diingatkan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di penuntutan ayat yang panjang ini. Dan bertakwalah kalian pada Allah, takutlah pada Allah, jalankan aturan syariatnya dan jangan ditabrak larangan-larangannya. Wa yu'allimukumullah
hikmah tersirat. Apa itu? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wattaqullah," dan bertakwalah kalian kepada Allah, "wa yu'allimukumullah," dan Allah Subhanahu wa taala akan mengajarkan ilmu, kebaikan, kebenaran kepada kalian. Apa isyaratnya? Jalan ilmu itu takwa, santri. Jalan ilmu itu apa? Takwa. Maka kalau kamu jauh-jauh meninggalkan rumahmu, meninggalkan negerimu, ada yang dari Medan, ada yang dari Papua, ada yang dari Madinah, itu jarak yang jauh-jauh sampai ke sini, ngaku untuk mempelajari ilmu syar'i, ngaku untuk belajar firman Allah sabda Rasulullah SAW, tapi kalau kamu tidak mau bertakwa kepada Allah, kamu mengunci pada dirimu sendiri jalur ilmu. Tak bisa, tak bisa. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengajarkan kepada kamu ilmu-ilmunya. Allah Subhanahu wa taala, wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Tidak ada suatu sekecil apapun, serumit apapun, kecuali pasti diketahui oleh Allah. Kenapa? 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 Kenapa Allah mengetahui semuanya? Kenapa? Karena Allah khaliqu kulli syai'in. Allah lah pencipta segalanya. Dan Allah tidak ada yang semisal dengannya, dan tidak ada yang diserupai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik zatnya maupun sifat-sifatnya. Dari para makhluk ada AI, kecerdasan buatan, AI, buatan manusia, ya, atau mungkin ChatGPT, katanya itu teknologi luar apa? Luar apa? Luar apa? Bukan luar negeri. Memang di sini ada CCTV. Bukan luar negeri, luar dunia. Luar dunia. Ya. Wallah. Jadi makanya hati-hati pakai itu. Super hati-hati. Saya kayak tadi pandaian buatan itu, kecerdasan buatan itu sampai nanti pada titiknya kemungkinan akan terjadi persaingan, peraduan dan ini dan perkembangan yang mesti akan lepas dari kontrol pencipta-penciptanya, lepas dari kontrolnya mereka. Alhamdulillah, hujan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baik, tak apa-apa, cuma baca dulu kok. Nah, ya, ya, bersama. Orang aja. Baik. Bilang itu cuma bisa nih. Ya, silakan. Baik. Jadi kalau AI kemudian kecerdasan buatan itu dibuat oleh manusia sampai detik ini sedahsyat itu. Padahal umurnya baru berapa belas tahun mungkin, maka berapa puluh tahun, yang berapa 20 tahun. Ya. Dulu kalau ke depan itu sampai umurnya 50 tahun, ya apa? Muncul itu yang menciptakan nggak ngerti sampai mana dan bagaimana dan ciptaan-ciptaannya. Kenapa? Karena jin ataupun manusia. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang semisal dengannya. Dari ciptaan-ciptaan yang ada, tidak ada satupun yang semisal dengan Allah. Dan Maha Mampu dan Maha Pencipta, termasuk menciptakan segala yang rumit-rumit itu ciptaannya Allah. Kalau
manusia atau sebab-sebab alamiah yang lain. Tidak akan ada sesuatu wujud di jagat raya ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptanya. Tidak mungkin dia tercipta sendiri atau bahkan menciptakan dirinya sendiri, tidak mungkin. Dari ketiadaan, sesuatu yang tidak ada tiba-tiba ada itu tanpa pencipta itu mungkin juga. Ayo kita masuk sedikit di ilmu falsafah. Bergugur-gugur ilmu kalam. Ya. Apa ada sesuatu yang tadinya tidak ada sama sekali, tidak ada bakalnya, tidak ada benihnya, tidak ada awalnya, tidak ada sama sekali, tidak ada makdum, sama sekali tidak wujud, terus tiba-tiba wujud. Apakah dia itu wujud dengan sendirinya atau mungkin wujud dengan sendirinya? Lebih parah lagi, mewujudkan dirinya setelah tidak wujud. Mengadakan dirinya sendiri setelah dia tidak pernah ada. Wujudnya sesuatu yang tidak pernah ada. Kok bisa menciptakan dirinya sendiri jadi ada? Tidak masuk akal waras. Tidak bisa. Pasti harus ada sang pencipta. Siapa itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya karena Allah khaliqu kulli syai', pencipta segalanya, makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala bi kulli syai'in alim. Dengan segala sesuatu maha mengetahui. Tidak ada suatu apapun sekecil apapun tersembunyi dan tersubung di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti terang, pasti tahu. Karena yang diciptakan, karena itu ciptaan Allah. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Masa yang menciptakan kok tidak tahu? Padahal dia maha lembut lagi maha teliti. Maha lembut lagi maha teliti. Lembut halus dan sangat teliti. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak akan mungkin ada sesuatu yang tersembunyi dan terselubung di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk dosa-dosa dan maksiatnya hamba. Perhatikan nih, mau sembunyi dimanapun, mau ditutup serapat apapun, siapapun pelakunya, kalau berani berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggalkan kewajiban atau menabrak yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, sekecil apapun, dimanapun, sekencang apapun dia menutup dirinya di dalam ruangan, di bawah tanah, ya, tuh tempat apa namanya itu kota nuklirnya Iran, di gunung-gunung granit, katanya loh ya, benar, siapa yang pernah jalan-jalan? Jadi kalau kita informasinya hari di gunung granit dibolongi sama mereka, kalau bener loh ya, dongeng itu kan banyak orang-orang tertentu minta dongeng. Lupa, lalu itu dibuat kota atau desa. Nah, di situ kemudian mereka produk dan mengembangkan apa? Bom apa namanya itu? Atom, ya, nuklir dan kawan-kawannya. Di tela-tela buku itu boleh keluar dari bus tembak dari situ. Tapi ditembaki sama Amerika, sama Israel, ya. Ditembak terus nggak bisa terus. Lalu gunung granit gitu kan? Granit bukan apa? Keramik, bukan cuma gunung batu, tapi granit yang dilumpang-lumpang oleh mereka. Akhirnya jadi begitu. Kalau benar bisa jadi benar, bisa jadi bohong. Allah, ya. Jadi kalau mau sembunyi di situ sekalipun lalu berbuat maksiat, maka tidak mungkin bisa. Ada kisah 4 anak kalau nggak salah disuruh sama gurunya, masing-masing pegang ayam. Ya, terus gimana? Silakan pergi ke tempat yang paling tersembunyi dan sembelih ayamnya masing-masing.
Awas kalau sampai ada yang kembali dari ayat yang tidak tersembelih. Masalah saya. Ayo. Sekarang juga pergi. Waktu pergi ke ruang tertutup, ditutup. Sembelih. Balik. Yang satu lagi pergi ke tengah hutan. Sembelih. Yang satu lagi pergi ke satu lagi mengaku Allah. Dalam waktu sekian, waktunya sudah semakin mendekati. Udah mau habis, muter-muter ke sana ke sini, muter-muter, akhirnya balik. PITMC tetap-tetap. Kenapa ini? Teman-teman semua yang namanya nyembelih. Ya. Apa nih? Kenapa kamu sembelih? Loh, katanya Pak Guru suruh nyembelih di tempat yang tidak ketahuan oleh siapapun, tersembunyi. Saya cari-cari. Saya pergi ke hutan, Allah mana gitu. Allah selalu melihat saya. Saya pergi ke tempat ruangan tertutup, Allah juga tahu. Ya sudah, saya kata ke sini kan. Nah, salah order gurunya. Oh iya, benar. Ya kamu malah yang menangkan. Kamu yang dapat. Kalau kalian kapanpun dimanapun seorang hamba tidak akan mungkin bisa berbuat apapun kecuali pasti Allah Subhanahu Wa Taala akan termasuk dalam hal ketidakadilan dan ketidakjujuran. Satu bersaksi, dua menulis, ketiga mendikte, ya, mendikte dan lain sebagainya. Baik, mungkin nanti ayat ini kalau akan kita dalami banyak yang kurang cocok mungkin. Maksudnya kurang cocok karena alhamdulillah di sini kelihatannya ini jarang hutang semua. Benar ini jarang hutang. Mudah-mudahan kita semestinya kita berhidup kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai satu banyak hutang. Kalau bisa kita punya hutang, menghutangi orang kesulitan, orang yang lagi tidak berkemudahan, berusaha untuk memberikan bantuan-bantuan kepada mereka supaya Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan mereka. Tapi mereka yang kita juga harus jujur dan baik, bukan hutang tapi terus menipu terus ditangkap uangnya orang, akhirnya orang jadi pelaku sekarang mau menghutangi orang lain. Ya, jadi kita menghutangi bukan kita berhutang, tapi bukan artinya berhutang itu nggak boleh. Rasulullah SAW itu saat meninggal dunia sedangkan baju perangnya itu masih tergadaikan dengan beberapa wasak gandum, mungkin beberapa karung ya, atau beberapa wadah gandum yang dibeli oleh Rasulullah SAW dari orang Yahudi, dari seorang saudagar atau pedagang Yahudi. Jadi orang Yahudi pun bukan semuanya harus diboikot barang jualannya mereka, barang dagangannya mereka. Rasulullah SAW wafat masih punya muamalah sama orang Yahudi. Tapi kalau Zionis, ojo, jangan. Zionis panggung, Zionis pecet, Zionis putih, Zionis gosok, atau gosok, ya, Zionis gosok, ya, atau Zionis Arab, Zionis Eropa, Zionis Afrika, Zionis sini, ya, dari sini ada orang ini. Kalau kita tahu orang-orang tersebut, ya jangan bermuamalah dengan orang-orang itu. Karena orang-orang itu semuanya kalian tidak ada yang ramah di dalam. Orang-orang itu musuh semua jenis manusia yang baik-baik, meskipun dari agama-agama lain. Ini makhluk-makhluk yang buruk betul, ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang buruk, ya. Muamalahnya sangat jelek dan sangat buruk, dan memang makhluk-makhluk perusak di muka bumi. Kalaupun mereka mengadakan suatu hal-hal yang kelihatannya dan nampaknya baik, jangan dianggap perbaikan itu kemudian bermanfaat
untuk jangka tertentu, tidak. Nanti dia berbuat sesuatu yang baik tapi ada tumbal atau ada target-target kejelekannya dan keburukannya. Itu makhluk-makhluk yang aneh timbulnya dan adanya dan naiknya saat ini. Katakan Zionisme itu sudah berumur ya. Dari sejak sebelum zamannya Nabi Allah Musa bin Salam sudah ada. Sekarang sambungannya saja, sekarang sambungannya dan sekarang masih ada. Lions Club, Rotary Club, sekolah itu di sini nggak ada ya. Alhamdulillah aman ya aman. Baik, nah bakal sama mereka jangan kalau Yahudi yang lain nggak apa-apa. Mereka baik-baik dengan kita sudah nggak macam-macam, nggak rekor. Rasulullah SAW itu wafat pakaian perangnya, padahal itu pakaian perang pelindung fisiknya Rasulullah SAW. Kalau nanti Rasulullah SAW harus mengadakan berzuah perangan, itu dijadikan jaminan berhutang apa? Untuk berhutang gandum yang dibagikan kepada istri-istrinya dia. Berarti hutang itu boleh nggak? Jelas sekali itu boleh dan itu dilakukan pula oleh Rasulullah SAW. Tetapi ada aturan-aturannya dan tidak boleh melewati batasan hutang, apalagi sampai berubah menjadi apa? Riba, itu tidak boleh. Kalaupun ada orang yang sembunyi-sembunyi, ya siapapun orangnya, Pak Kiai sekalipun, anak Kiai sekalipun, ya keturunan Nabi sekalipun, kalau sampai berani-berani kemudian masuk kepada pintu riba, jangan dikira kalau Allah Subhanahu wa taala lalai. Jangan dikira kalau Allah Subhanahu wa taala tidak tahu. Karena di penutup ayat ini Allah sebut wallahu bikulli syai'in alim. Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu Maha mengetahui dengan detail, Maha mengetahui dengan detail. Baik. Ayat ini mencakup sekitar 23 hukum syar'i. Ada sekitar 23 ya. Jadi itu kurang, jadi itu lebih, kurang lebihnya sekian ya. Insya Allah nanti di pertemuan yang akan datang kita kaji lebih detail lagi. Syukur-syukur ayat ini bisa selesai kita kaji dalam satu pertemuan ya. Kalau tidak bisa ya nanti kita jadikan di lebih dari sekitar satu pertemuan. Saya kira dulu mudah-mudahan sedikit bermanfaat bagi kita semuanya. Kita jeda dulu akan bisa dan kita akan masuk pada sesi soal jawab seperti biasanya.